Kali aku nggak bisa main alat musik malah. Oh Jadi ya? emang mau coba main gitar nggak bisa, itu kan nyanyi fales suaranya ya kan. Malah justru jadi manajer ya, bukan musisi ya? Bukan musisi, emang kayaknya bukan di situ ranahnya. Iya, iya, iya. Ya paling kalau relate ke ASEAN Festival sih, kalau aku ngelihatnya band-band yang aku pilih itu yang export ready ya. Jadi gue bisa nebeng lah kalau ada apa-apa. Ini jangan-jangan apa emang lu homeless aja nih, kagak ada rumah? Hello, darkness, my old friend. Gue yang nanya, gue yang jawab. Bareng Euphoria. Halo Euforian, kembali lagi bersama Nandika di sini pastinya di GNGJ. Gua yang nanya, gua yang jawab. Ini adalah podcast yang luar biasa karena hari ini gua mau mengundang tamu yang spesial. Ini adalah tamu yang berkecimpung di balik layar musik atau co-founder dari festival yang pasti nanti kita bakal omongin festival apa. Ini dia Satria Mahathir, teman-teman. Bukan dong. Please welcome Satria Ramadan. Halo, halo. Sehat Mas. Untung sehat. bukan Satria Mahathir. Iya, jadi beda tuh bahasannya ya. Iya. Itu mah red flag. Oh, ini green flag pasti. Halo Mas, apa Gimana, kabar gimana? Mas? Ya, alhamdulillah sehat. Jadi kita akan mendiscover dan mengeksplor bagaimana perjalanan Mas Satria Ramadan ini untuk hal-hal di balik layar festival musik gitu. Gue baru tahu juga kemarin pas dihubungi sama tim Evo sama Mas Satria Ramadan, terus langsung gue cek IG-nya. Ternyata founder dari beberapa macam festival musik yang banyak banget ini sampai gue nggak hafal gitu. Ada Axian Festival, ada SRM Records, ya. ya kan? SRM lebih ke booking agent. Booking agent, terus ada Record Store juga ya Mas ya? Record Store Day lebih ke event ya. Tapi so far festival musik di Indonesia semakin berkembang ya Mas ya? Alhamdulillah, Alhamdulillah. animonya semakin meningkat ya. Apalagi Iya. setelah pandemi, kita udah diberikan kebebasan ya untuk bikin festival lagi. Ya udah senang aja teman-teman pada bikin gitu. Banyak. Jadi kalau dari awal Mas bikin festival, Mas Satria tuh emang musisi kah sebelumnya atau? Malah enggak, sama sekali aku nggak bisa main alat musik malah. Oh Jadi emang mau coba main gitar nggak bisa, itu kan nyanyi fales suaranya ya kan. Jadi akhirnya aku coba berkontribusi dari hal yang lain gitu. Jadi aku berangkatnya dari sebagai fotografer band 2005 gitu ya. Terus beralih menjadi manajer band, lalu akhirnya punya perusahaan booking agent. Manajer band apa Mas? Dulu aku sore, terus Sore juga. rumah sakit yang Oke. sekarang lagi banyak manggungnya, terus ada beberapa band-band lainnya juga yang sempat aku pegang gitu. Itu dari awalnya jadi manajer band kan itu jobnya luar biasa ribet tuh Mas ya? Iya, itu dia. Jadi Oh, belajar jadi dari juga. situ belajarnya ya? Tapi Benar. awalnya emang penikmat musik dari kecil? Penikmat musik, bener. Jadi emang kebetulan suka eksplor musik. Terus aku juga suka foto pada saat itu ya. Aku sering datang ke gig jadi fotografer lepasan. Terus 2005 coba apply ke sebuah band namanya Ballads of the Cliché. Terus aku apply dan keterima jadi jadi fotografernya dulu nih awalnya. Terus naik level jadi manajer dan akhirnya banyak teman-teman yang minta bantuan juga untuk memanajeri bandnya gitu. Wah, dari umur berapa Mas Satria? Itu awal mula? Itu 24 kali ya, 24, 25 gitu lah. Umur 24, berarti tahun berapa tuh? Itu tadi 2005-an. Oh, 2005-an? Iya, Waduh, lama gitu. banget ya. Iya. Berarti awal-awal banget itu berkarir malah justru jadi manajer ya, bukan musisi ya? Bukan musisi, emang kayaknya bukan di situ ranahnya. Iya, iya, iya. Padahal emang bergaulnya sama musisi-musisi juga ya? Betul, betul, iya. Tapi dari segala macam perjalanan yang dari manajer band, terus ikut jadi fotografer juga, itu ngebangun networking juga dong berarti untuk... Iya banget sih. Jadi memang karena aku megang satu band ini, terus dikenalin sama band-band lainnya gitu kan. Terus akhirnya teman-teman yang lain juga akhirnya memberikan informasi ini dan alhamdulillah jadi banyak gitu yang aku pegang pada saat itu. Tahun 2011 aku bikin perusahaan itu yang namanya SRM gitu kan. Jadi pertama itu band manajemen, terus lama-kelamaan karena band yang nambah banyak, aku pikir kayaknya aku lebih handle di sisi booking agentnya aja ya. Jadi kayak nyariin gig mereka, nyariin peluang untuk mereka bekerja sama brand gitu-gitu sih. Jadi lebih ngurusin satu hal aja biar fokus gitu. Oh, jadi karena emang udah banyak bekal Yang yang udah join, dipelajari gitu ya, jadi akhirnya bikin booking agent itu ya. SRM namanya Mas ya? Iya, SRM. Oh, berarti duluan mana sama Satria Lingga, Renda Rais, yang fotografer band tuh? Nah, terus iya. si siapa lagi tuh? Hai Iso Iya, tuh. iya, itu mah udah sekarang mereka masih menekuni bidangnya ya. Kebetulan aku sama Renda dulu ada di satu komunitas lomografi, ya, Lomonesia namanya. Kebetulan aku juga waktu itu sebagai project manajernya 2010 sampai 2012.
Terus ya udah Renda explore dengan dia menjadi fotografer panggung, aku malah larinya ke arah band manajemen dan booking agent gitu. Oh, jadi stop di situ. Jadi Sebenarnya aku sekarang masih suka foto juga sih, tapi nggak secanggih Renda ya pastinya. wah Renda jawabnya banyak Wah, banget. gawat Sampai kalau nyanyi dia. juga. Udah keren banget. Iya juga. Sampai nyanyi juga sama Iya, Reza iya. Candika, gila Renda. Tapi seruan mana Mas? Jadi fotografer band atau jadi manajer band? Sebenarnya aku masih pengen foto sih, karena emang dari dulu basicnya. Aku kan dulu lulusan arsitek ya. Dari kampus mana Mas? Di IT, di Institut Teknologi Indonesia di Serpong gitu. Terus Institut Teknologi Indonesia Lampung. enggak, Bukan. jangan dong. Oh, jangan disikat jadi nggak enak ya. Nggak enak, nggak enak. Ini ITIS jadi Serpong. Oh, jadi Serpong, ITIS. iya. Oh, iya ya. Terus? Jadi ya udah akhirnya aku pikir karena aku punya background di arsitektur ya kan. Ya. Aku pikir aku bisa menuangkannya ke ilmu fotografi gitu. Jadi ya akhirnya belakangan juga masih suka foto sih, terutama kalau aku ke festival aku suka bawa kamera, terus aku foto-foto juga sih masih. Beda ini ya, beda case aja ya. Kalau misalkan manajer band mungkin ribetnya beda gitu sama foto. Kalau foto kan lebih ke Bener. estetika. Bener banget, Aduh, iya. gua kayaknya harus dapat nih momen ini gitu ya. Tapi kalau manajer band kan ribetnya riwonya dari scheduling segala macem, terus nge-branding juga bandnya kan. Bener-bener, dan yang pasti kalau misalnya kalian punya manajer band ya misalnya, kalau memang dia punya skill yang lain itu merupakan sebuah poin plus sih. Jadi misalnya manajer sekalian bisa jadi fotografer gitu kan lumayan ngirit kalau misalnya keluar negeri cuma bawa satu orang bisa melakukan dua hal gitu. Iya bener. Dan gitu Mas bisa juga foto kan. Jadi kan Iya, makanya itu yang mencakup aku dua hal selalu itu. kerjain sih kayak gitu sih. Nah, terjadinya tercetusnya ASEAN Festival itu awal ceritanya gimana Mas? Nah, Setelah iya. perjalanan karir Mas Satria jadi fotografer, jadi manajer, akhirnya ASEAN Festival ini kan salah satu festival yang wah spesial lah. Jadi international artis juga pada Mas undang ke sini kan gitu. Itu awal mulanya gimana Mas ceritanya? Ya jadi kan karena aku punya booking agent ini, terus aku berjejaring lah ke berbagai macam negara. Ya masih yang tetangga-tetangga dulu lah saat itu ya kan. Terus 2019 aku diundang ke Bangkok Music City. Itu kayak musik conference gitu, aku sebagai speakers di sana. Terus di sana kebetulan habis aku ngobrol, terus kita kayak duduk nongkrong gitu sama beberapa pentolan-pentolan dari setiap negara. Kebetulan emang kenalnya dari online sih, jadi kayak kopi daratnya lah gitu kan. Oke. Terus ngobrol-ngobrol-ngobrol, terus ngide-ngide liar, dan akhirnya yuk kita bikin festival yang isinya adalah musisi-musisi emerging yang lagi mencari mencari peluang ya di luar. Tapi dari Southeast Asia nih, gitu. Karena kan kita kebetulan memang backgroundnya dari negara-negara Asia Tenggara kan. Iya. Gitu. Jadi kebetulan ada aku dari Indonesia, terus ada temanku dari Thailand, dari Malaysia, Singapura, dan dari Filipina. Jadi berangkat dari ide awal dari kita berlima tuh, tercetusan dulu namanya ASEAN Music Showcase Festival 2020. Itu co-foundernya berarti ada 5 orang. Ada 5 dulu awalnya, terus semakin kesini bertambah, jadi kita total sekarang ada 8 negara. Termasuk Laos, Kamboja, sama Vietnam. Gila. Indonesia ya Mas Satria. Iya, kebetulan. Gila. Berarti awal tercetusnya itu di Bangkok ya? Di Bangkok. Terus akhirnya kita 2020 tuh kita sebenarnya punya plan untuk bikin offline kan. Tapi kan pandemi kan, 2020 mulai. Terus kita tetap gas aja, kita bikin aja terus, tapi versi online saat itu. Jadi ASEAN Music Showcase pertama tuh 2020 masih online via YouTube. 2021 juga masih online karena masih pandemi. 2022 dan 2023 kita bikin offline di Singapura. Oke, berarti segala macam fundraising awal-awal untuk bikin acara musik Acaranya ini berjalan ya. Iya, itu gimana Mas ceritanya? Kayak nyari sponsor lah segala macam untuk Itu sih investment. susah banget sih. Iya, itu perjuangannya Jujur gimana, itu Mas? paling susah, itu part yang paling susah. Bahkan sampai di tahun yang kelima ini aku juga masih susah sih nyari sponsor, karena memang kita harus benar-benar ngejelasin ini musik festival atau musik showcase yang berbeda sama musik festival yang komersil ya. Karena kan kita sama-sama tahu kalau di Indonesia banyak banget kan musik festival yang ya gede lah gitu, kayak misalnya Pespor atau Synchronize gitu kan. Nah, kalau di ASEAN sendiri adalah kita lebih mengedepankan musisi-musisi yang memang belum punya nama gitu. Dan ini nggak hanya dari satu negara, kita dari 8 negara Asia, Southeast Asia, dan beberapa negara-negara tetangga lainnya. Iya, jadi sponsornya juga bukan hanya di sini ya, banyak juga ya sebenarnya ya wadah Nah, yang untuk waktu di itu. Singapura sih alhamdulillah dapat support dari government-nya, dari Singapura, NAC namanya. Terus ya kita pas pindah ke Bali ini mencoba mencari support dari government juga sih, tapi memang masih belum ini aja sih, belum rezeki gitu kali ya. Tapi tetap jalan tuh kemarin tuh. Keren Alhamdulillah tuh. jalan, Nah, alhamdulillah. kemarin ada
3 atau 4 artis yang jadi guest star intinya tuh, ada Panturas, ada Ada Grogeng. Johnson, Oh ada Johnson, Navikula ya. Navikula. Oh iya, Navikula rajanya Bali sih emang. Iya, iya. Abang-abangannya. Abang-abangan Jadi- Bali itu dan ya. seneng banget mereka pas kita ajak langsung mau gitu. Maksudnya kan kalau di musik showcase itu kan mungkin kalau teman-teman tahu kita itu datang main nggak dibayar. Jadi mereka semua bayar sendiri. Even makanan pun nggak kita siapin. Jadi kayak kita ikutan pameran aja istilahnya kan. Kita mau memamerkan karya kita. Kalau di pameran kan kita bayar booth ya istilahnya. Iya, iya, Kalau di iya. sini ya mungkin biayanya itu adalah untuk bayar tiket pesawat ke Bali, terus untuk bayar kru dan lain sebagainya gitu. Jadi yang membedakan dari musik festival yang komersial adalah kan kalau misalnya kita main di sana kita pasti dapat fee dengan yang profesional kan. Iya. Kalau di sini kita lebih mengedepankan mereka ditonton oleh para delegasi yang kita undang gitu. Oke, makanya internasional artisnya bejibun tuh Mas, gue liat di Instagram tuh. Bener. Ada Common People Like You, Betul. ada Mind Freak juga Yes, kan. yes. Walaupun semuanya gue nggak gue dengerin semua ya, tapi pas gue cek di Spotify memang ASEAN Bagus-bagus, itu ya. bagus-bagus di Bagus-bagus ASEAN banget ya. kok, Dan itu kurasinya gimana Mas untuk mencari internasional artis itu? Nah itulah jadi para co-founder tadi kita masing-masing mengumpulkan 10 nama nih untuk kita kurasi. Jadi sistem kurasi sebenarnya lebih ke voting karena kita belum berani open submission ya karena mungkin kalau open submission nanti bakal banyak banget kan yang daftar serem juga gitu kan. Pasti. Kayak Evo kemarin juga seru Iya tuh. kan, Iya, jadi open kan submission. takut aja gitu kayak ada yang kelewat atau gimana. Akhirnya kita sistemnya kurasi masing-masing co-founder milih 10 nama. Terus kita taruh dalam satu list dan masing-masing kita voting. Oke. Tapi syaratnya aku nggak boleh voting band yang dari negaraku. Voting Jadi aku band nggak di boleh luar. voting band Indo dong. Agak curang kan kalau Iya, kayak iya, gitu. Jadi iya, aku iya. harus voting band-band yang dari non Indonesia gitu. Oke. Dan Iya. akhirnya kemarin terpilih lah 48 artis yang main di sana. Di ASEAN band apa yang sekarang lagi lo dengerin Mas? Yang kemarin di line up kemarin ya? Boleh. Nah, line up kemarin tuh banyak banget aku sebenarnya kebetulan senang banget bisa akhirnya mereka willing untuk datang bayar sendiri. Itu ada Vas dari Thailand. Terus ada Hariku Yamaku dari Okinawa, dari Jepang. Oke. Dia itu keren banget. Terus ada dari Hong Kong ada namanya The Hertz. The Hurts. Iya, The Hertz hari ini kebetulan kemarin mereka main di Denpasar ada gig tambahan. Terus ada yang namanya Funk Industry dari Prancis. Ya. Wah, gila dari kesini dari Prancis. Iya, ini yang agak lain sendiri ya karena dia kebetulan bukan negara Asia tapi memang mereka ingin mencoba ranah Southeast Asia gitu. Wah, gila. Jadi sekarang dari tercetusnya ASEAN Music Festival banyak dengerin lagu-lagu yang dari Iya loh. Asia Jadi, Tenggara jadi ya. lebih banyak nyari yang kayak gitu-gitu kita explore nyari yang bener-bener nggak ada di radar kita gitu. Iya, Jadi iya, kayak iya. mencoba mengetahui kalau di Thailand tuh sebenarnya banyak banget musisi bagus ya Iya, kan. iya, Terus iya, di iya. Singapura juga, di Filipina apalagi gitu. Jadi Gue taunya belajar Thailand gitu. cuma Pumpi Purit doang. Iya kan. Ternyata masih Nah, itu banyak harus- band-band keren ya. Harus kita bantu mereka supaya dapat nama juga di sini kayak si Pum juga gitu. Nah, riders yang membedakan musisi-musisi Indonesia sama musisi-musisi luar tuh apa sih Mas? Lebih ribet mana? Kayaknya Ridersnya musisi Indo apa musisi luar? Ayo. Itu sih tergantung ya, karena Iya. kalau itu lebih ke kalau misalnya bandnya udah established dan udah punya nama gitu kayak misalnya Coldplay atau siapa itu kan memang wajar lah mereka minta riders yang aneh-aneh. Tapi kalau yang band-band yang kebetulan yang aku undang sih karena mereka masih baru ya emerging jarang sih yang minta riders aneh-aneh gitu. Malah mereka lebih ngikutin kondisi yang ada aja di panggung adanya itu ya udah kita pakai gitu. So far riders teraneh yang pernah Mas Satria alamin Apa ya? Apa Mas? Dari band gitu, dari musisi. Nggak terlalu banyak sih, paling lebih makanan-makanan yang requestnya aneh-aneh gitu sih banyak lah. Kayak buah Iya, apa terus gitu. makanan yang spesifik, misalnya mau pizzanya rasa apa gitu-gitu doang sih, nggak ada yang belum dapat. Aku belum nemu yang aneh-aneh sih, yang klinik-klinik itu belum ada sih. Tapi memang ada, bener kata lo, jadi emang ada aja sih kayak misalnya dia butuhnya misalnya menyan gitu atau apa, Ya, itu ada juga. aromaterapi apa gitu kan. Terus gue juga sempet denger kalau riders-ridersnya anak-anak slang itu kan nggak boleh ada smoking, nggak boleh ada asap rokok gitu-gitu Iya, kan. iya, Nah, kayak betul. gitu-gitu pernah ngalamin nggak Mas? Yang ridersnya sampai ke tempat tunggunya Details ya. musisi Nah, itu tuh. ini kebetulan kemarin Navikula sih, karena Navikula tuh kan si Robinya sangat beli Robi itu sangat into sama climate sama lingkungan kan. Iya, Jadi dia environment. tuh selalu request semuanya yang bahannya nggak berplastik. Oh iya Ya, bener, gue terus sempet kayak, ketemu sama Mas Robi itu jadi ada namanya film Pulau Plastik tuh, Nah, iya, dokumenter. iya, iya. Sempet jadi moderatornya tuh, emang orangnya sama lingkungan agak sangat. iya. Dan kemarin agak kita juga concern kasih banget. dia space untuk slot untuk dia presentasi.
Jadi dia mempresentasikan kampanyenya dia. Karena kemarin tuh dia kebetulan habis ikutan kongres ya di New York. Baru banget balik. Terus dia ikutan ke Aksen. Makanya aku kayak respect banget sama Beli Robi. Nggak ada capeknya gitu untuk menyuarakan si kampanyenya itu gitu. Iya. Wah, berarti memang kalau dilihat Axian Music Festival ini banyak band-band yang terdiscover lah ya berarti ya. Betul. Dari masalah kurasi tadi yang dibilang untuk voting segala macam secara fair juga. Ini artis-artis yang emang bener-bener dari segi karya juga udah dikurasi gitu kan Mas. Yes. Jadi nggak serta-merta mereka pengen ikut aja tapi terus tiba-tiba datang aja nggak gitu kan. Karena melalui proses kurasi, melalui proses voting juga kan. Benar. Iya. Dan co-founder lain yang dari negara-negara lain tuh antusiasmenya gimana Mas kemarin di Bali? Nah itu makanya kebetulan karena mereka juga ternyata belum pernah ke Bali juga gitu. Oh, ya? Jadi kayak ngerasa, wah ini sekalian deh nih liburan. Jadi akhirnya pada datang lebih awal dan pulangnya juga. Ini beberapa teman-teman juga masih ada yang di Bali. Itu lanjut untuk sedikit liburan lah gitu. Terus ya aku juga senangnya adalah para delegasi yang datang tahun ini jadi meningkat gitu. Karena pas tahu bikinnya di Bali, kan tahun lalu kan di Singapura ya. Tahun lalu tuh delegasi yang datang sekitar 70-an lah. Tahun ini meningkat jadi 120-an gitu. Jadi kayak aku ngerasa, wah ternyata Bali masih diminati oleh orang dari luar sana. Karena kan kalau delegasi aku undang nggak hanya dari Asia doang ya, jadi dari seluruh dunia. Gitu. Oh, kalau delegasi dari seluruh dunia. Itu kan tujuannya adalah biar mereka nontonin nih band-band yang kita undang dan harapannya sih nanti mereka diajak main di festival yang mereka bikin gitu. Kalau festival-festival musik sekarang yang masih Mas Satria datengin dan masih antusias apa Mas? Aku sih yang rutin yang pasti datang tuh insya Allah setiap tahunnya tuh Fuji Rock ya, Fuji Rock Festival. Kemarin habis dari Fuji Rock ya Mas Satria? Iya, karena kebetulan aku punya open trip kan, namanya Fuji Rockers Indonesia itu. Oh, Fuji Rockers tuh punya Mas Satria juga? Iya, berdua sama Adit Insomnia. Iya, Adit. Ada UT juga kemarin Ada ya? UT, kemarin dia ikutan jadi sih, peserta. Jadi tahun ini tahun ketiga kita bikin dari 2019. Dan sama juga antusiasmenya tiap tahun semakin bertambah. Itu gimana sih Mas kalau misalnya gue pengen ke Fuji Rock nih, terus cara kita ikut si Fuji Rockers itu gimana sih buat bareng-bareng kayak travel ke sana gitu, caranya gimana? Ya udah kita kan kayak bikin paket gitu ya, jadi tinggal bayar aja sih basically. Jadi nanti kalian kita share itinerary-nya, terus nanti pas nyampe di venue udah ada tendanya, udah tinggal masuk aja, udah tinggal bawa barang-barang aja. Sesimpel itu sih. Jadi segala macam udah kita siapin. Emang tim Fuji Rockers-nya udah datang 2 hari sebelum acara. Kenapa Mas bikin Fuji Rockers itu? Apakah emang ada alasan tertentu gitu? Kalau emang orang Indonesia kayak agak bingung nih kalau misalkan mau ke Fuji Rock gimana caranya? Jadi gue bikin ini gitu sama Adit. Itu awalnya gimana? Ya awalnya karena emang kebetulan gue hobi ya datang ke Fuji Rockers kan ke Fuji Rock Festival tuh dari 2013 ya. Jadi hampir tiap tahun ke sana. Tahun ini aku udah 8 kali lah ke sana dan kayak ngerasa ini kita harus tularkan euforia ini ke teman-teman di Indonesia dan akhirnya kita bikinlah si open trip itu supaya mereka yang tadinya masih ragu-ragu, takut ntar kalau camping gimana ya gitu kan belum ada kebayangan. Nah kita mencoba membimbing mereka supaya mereka convince ya untuk bisa berangkat dan kita pandu juga gitu. Dan alhamdulillah memang setelah ikut trip Fuji Rockers Indonesia ya pada seneng sih, pada happy gitu. Iya. Itu kemarin sold juga ya Mas? Maksudnya udah full kan? Kuota kita sebenarnya cuma 40 ya. Kemarin tuh overload sedikit sih, 46 gitu. Terus si UT juga pas hari H dia juga join ke kita, jadi senang aja sih. Gitu. Dia sama Ali juga ya? Iya, kebetulan kan Ali main juga. Ali main juga. Ya kebetulan yang kalau di kita kemarin pesertanya juga dari ada satu tim kan dari Vindes juga dia ikutan gitu. Oh alah, jadi orang-orang Indonesia 46 orang karena bareng-bareng ya. Berapa lama sih Mas kalau Fuji Rockers tuh? Kalau Fuji Rockers tripnya kita set 5 hari ya. Jadi 3 hari di festivalnya, 2 hari di Tokyo-nya untuk city tour gitu. Oh, ada city tour juga? Ada, jadi biar seru banget. At least ke Jepang nggak ke Fuji Rock doang, bisa ekspor Tokyo juga lah 2 hari gitu kan. Kurang lebih gitu sih. Iya. Menarik sih, maksudnya kayak orang-orang Indonesia yang pengen ke Fuji Rock, tinggal buka Instagramnya Fuji Rockers ID aja ya, tinggal daftar doang kan di situ kan. Di Indonesia, festival yang di Indonesia yang masih Mas datengin setiap tahun ada nggak? Aku sih paling favorit saat ini Joyland ya. Joyland. Ya. Oke. Joyland karena dia yang beda itu adalah dia line up-nya itu benar-benar goib sih menurutku. Jadi ada nggak kepikiran siapa tiba-tiba nongol. Tahun ini di Jakarta ya Mas? Tahun ini Jakarta dan sebenarnya 2 sih. Tahun awal Maret kemarin kan di Bali kan. Bali, iya di Bali. Gitu. Berarti ntar kemarin aku undang juga dia ke ASEAN yang bikin si Ferry. Oh, sebagai datang delegasi, juga di Bali kemarin? Yes, jadi delegasi dia. Berarti kalau misalkan ada musisi-musisi yang baru nih atau musisi yang pengen manggung di Axian Festival gitu, apakah ini ada jalurnya untuk bisa
dapetin panggung di ASEAN Festival atau memang kurasinya langsung dari ASEAN Festival untuk ngundang dia dari sosial media? Kalau ada musisi-musisi yang baru rilis album, baru rilis single gitu, cara mereka bisa dapetin Bisa ikutan ya? spotlight di ASEAN Festival gimana sih, Mas? Ya sebenarnya kalau saat ini aku yang tadi aku bilang aku belum berani buka submission ya. Jadi lebih ke aku masih sering scouting. Dari lihat dari Instagramnya, dari Spotify-nya, dari teman-teman, dari teman-teman. Berarti memang harus rilis lagu dulu waktu itu sempat ngobrol sama Mas Erik tuh di podcastnya GNGJ juga di Evo, Mas Erik. Terus dia bilang kan gue tanya kan gimana caranya musisi-musisi baru gitu bisa dapat spotlight, bisa dapat panggung lah gitu. Ya rilis lagu dulu. Ya bener sih. Iya kan? Rilis lagu Jadi dulu. biar at least itu bisa menjadi sebuah bahan untuk kita promosiin. Nah, kriteria dari Mas Satria Ramadan sebagai seorang co-founder festival untuk musisi-musisi yang baru pengen berkarir, apa sih Mas kriteria yang ini kayaknya bisa berbakat nih, bisa dapat panggung nih, bisa namanya bisa meluas dan pendengarnya semakin banyak. Ada nggak sih insting-insting itu biasanya kan kayak ngelihat musisi, wah ini kayaknya bakal gede nih tahun depan nih gitu. Ada nggak dari Mas Satria sendiri? Ya paling kalau relate ke ASEAN Festival sih kalau aku ngelihatnya band-band yang aku pilih itu yang export ready ya. Jadi dalam artian mereka itu nggak hanya berpikir untuk gede di Indonesia aja, tapi udah punya visi untuk bisa gede di luar juga gitu. Nah kemarin tuh kebetulan aku juga punya kompetisi. Jadi kemarin aku sempat bikin kompetisi untuk pemenangnya nanti main di ASEAN gitu. Itu juga kemarin ada juga kita bikin dan akhirnya pas banget kemarin aku nemu ada satu band dari Makassar ya. Dia ternyata memang sudah banyak kontak sama festival-festival di luar juga gitu. Jadi mereka udah expand dan udah sporadis lah ngirim-ngirim email dan anak muda? Masih muda, baru ada 3 lagu gitu. Dan menurutku ini adalah salah satu contoh band-band yang memang udah export ready. Jadi dia nggak hanya mensasar ingin manggung di kolam Indonesia aja, tapi juga pengen keluar juga. Iya. Dari Makassar tuh Mas. Makassar, ada 2 kemarin yang dari Makassar. Apa namanya? Vision. Oke, bisa dengerin tuh di Spotify tuh ya. Iya. Band-band underground yang belum terdiscover tapi terdiscover di sini sama Mas Satria Ramadan. Nah, tapi kalau misalkan gue pengen datang ke ASEAN Festival gitu bisa nggak sih? Bisa dong. Open for public. Emang open for public, kita jual tiket juga kok kemarin gitu. Berapa? Kemarin tuh kita jual murah kok 125 sehari. 125? Iya. Wih, di Bali tuh. 2 hari 2,5. 2 hari 2,5. Murah. Oh, murah juga ya. 2 hari 200. 2 hari 200. Oh, berarti kemarin anak-anak muda yang pengen dengerin musisi-musisi internasional artis rame juga ya. Berarti emang sasarannya anak-anak Gen Z juga ya Mas yang datang. Betul, dan karena ada headliner ya tetap ya kita harus ada beberapa crowd pullernya kayak si Panturas, Johnson dan Johnson. Kemarin tuh yang crowd puller, Girl Gang. Girl Mereka udah Gang. punya nama gitu. Jadi Iya. banyak juga yang ngajakin teman-temannya yang mungkin belum berkesempatan untuk menonton mereka dan datang gitu. Luar biasa sih. Tapi gue ada satu, ini Mas, sebenarnya ada satu teman juga yang pengen ikut festival musik. Cuman dia belum berani ngomong sama lu, Mas. Oh gitu, kenapa tuh ya? Iya, karena dia ada sedikit dibilang introvert, enggak, extrovert juga enggak. Tengah-tengah ya? Sakit mental kayaknya. Aduh, Karena mental breakdance ya? mental breakdance. Karena dia mau ikutan festival musik, pengen traveling juga ke luar negeri, cuman dia nggak pedean karena yang pertama dia bingung kesononya gimana, yang kedua dia malu mulu gitu kalau ngobrol sama orang lain gitu. Nah dia pengen konsultasi sama lu Mas Satria, bisa jadi kan kalau abis dari sini dia balik bisa daftar Fuji Rock tahun depan ya kan. Langsung aja kita panggilkan, ada Bobon di sini. Habis ini orangnya. Bobon walk. Bobon jalan-jalan. Mas Satria Matir. Bukan. Apa Satria? Profesional. Oh, beda ya. Yang Mahathir kan Red Flag Indonesia. Oh, iya, bener sih. Bukan. Baju udah paper apa nih? Bajunya kegedean Mas, buat saya itu gimana? Paper Iya, saya gimana? Kenapa? Buat saya aja kalau nggak. Nanti Bajunya. setelah ini. Tukeran ya? Boleh, Baru iya. ya? Nanti tukeran aja kita. Kan kayak baju baru beli ya. Tuh, lipetan baru. Ini gue lupa gue masukin sebenarnya. Oh, oke. Tadi lu baru dikasih ya di depan. Di situ ya, baru ganti baju lu ya. Kagak gue ngambil, Cuk. Bukan dikasih. Maling dong lu. Iya. Nah, lu kenapa udah jadi setelan lu udah sekian abad nih, ya kan? Nah, lu pengen ke luar negeri tadinya. Iya, betul. Terus nggak jadi karena lu malu gitu. Bukan itu sih sebenarnya. Jadi kan gue perkenalkan diri dulu kali ya, lebih enak ya. Jadi gue Bobon Mas, cuma bukan Bobon Santoso. Soalnya itu gue gak bisa masuk kalau Bobon Santoso. Bukan. Itu TikToker. Kalau gue Bobon yang suka jalan-jalan sih. Oke. Jadi gue nggak tahu sih. Traveler ya? Hah? World traveler ya berarti? Suka jalan-jalan kan? Cuman lebih ke ini sih Mas, gak ada tujuan yang pengen dicapai jalan-jalannya. Oke.
Itu sampai jalan-jalan terus sampai cari garis finish sih. Itu Mas Strava. Itu lu lagi hari pagi di GBK yang nggak ada tujuan. Mas Strava, anjing. Terus sekarang lu mau ngapain di sini? Mau konsultasi apa? Jadi Lu mau gua nyari pengen- sesuatu apa? Jadi gue pengen nanya-nanya dulu sih. Boleh. Kan kebetulan nih Mas Satria kan seorang ini kan festival pertunjukan musik kan. Nah, itu biasanya festivalnya itu ngadainnya biasanya di kota-kota lain apa udah sampai ke luar negeri, Mas? Yang Aksen ya? Ah, Yang kalau Aksen emang kebetulan konsepnya emang festival traveler. Jadi emang dia pindah-pindah. Jadi Oh, tahun pindah-pindah. tahun lalu kita bikinnya di Singapura. Ah. Tahun ini di Bali. Tahun depan mungkin kalau misalnya lancar pengennya bikin di Bali lagi atau di negara lain gitu. oh, boleh banget tuh, Gimana? Mas. Mau ikutan? Pengen ikut sih. Nah, kebetulan gue seorang traveler kan. Oke. Nah, yang suka hobi jalan-jalan nih. Pas banget nih kebetulan nih. Oh, gitu. Jadi gue bisa nebeng lah kalau ada apa-apa. Ini jangan-jangan apa emang lu homeless aja nih kagak ada rumah? Untungnya bumi masih berputar. Mau bantuin Aksen apa gimana nih? Ah, iya, mau bantuin Bisa sih. mau bantuin festival, Iya. mau bantuin ASEAN. Sumpah dia lagi butuh soundman. Kalau lu mau bisa apply itu. Lu bisa megang sound? Megang? Megang dong bisa sih. Tapi nggak bisa ngoperasiin ya kan? Bisa ya. Ya kan lumayan lah. Yang penting Lumayan, ada, iya. Ada predikat bisa megang sound kan. Soalnya kan gue udah kalau traveler kan gue bosen sih cuman traveler sendiri ya? dari Tangerang ke Jakarta. Bukan travel itu mah cuma emang lu kerja gawe, itu. lu gawe ya. Lu gawe. Kalau traveler tuh ke Bangkok, ke Singapura dong. gitu dong, luar Jadi gue negeri. kayak situ mulu kayak mending gue nginep sekali ya di ke situ ya. Gue usah bolak-balik kan jadinya. Nah, Terus jadi mau pindah nih? apa? Mau pindah? Mau pindah tujuan? Gak ke Oh. Jakarta Tangerang doang? Iya, pengen cobalah ke kota-kota lain atau udah sempet pengen coba ke luar negeri juga bareng Mas. Nah, Kenapa harus bareng Mas Satrianya? Iya, Kenapa kan nggak lu banyak. sendiri? Kenapa nggak cewek gitu apa Iya, siapa? kenapa? nggak ada duit. Nah, namanya lu jadi minjem duit dong. Kalau sini minjem duit, kenapa lu udah lulus paha tadi dia nih anjing? Mau minjem duit ternyata anjing. Kalau bareng sama Mas Satria kan gue bisa ini kan bisa nebeng. Sekalian. Ya Bisa udah berarti jadi kru aja jadinya. kalau gitu ya. Iya, kru boleh. Bisa banget, bisa butuh banget ya. kan. Kru bisa. Kebetulan nih buat tahun depan memang kita udah lagi persiapan nih. Oh, persiapan ya. Siapa tahu lu bisa apply ya kan? Nah, itu persyaratannya susah nggak Mas buat gabung ke tempat Masnya gitu? Buat Persyaratannya ya? kerja bareng ya. Ini saya sembari ngerokok Mas ya. Nah, persyaratan kan itu. Harus bisa ngerokok. Oh, bisa ngerokok. Langsung ya. Bukan itu, Persyaratannya tadi Mas Satria bilang sama gua dia Apa nyiapin tuh? baju kuning sama sapu. Baju kuning itu bukan dong. Tapi cleaning service. Enggak. Maksudnya lu tuh tujuan lu pengen ngeliat festival musik itu tuh mau lihat band-band kayak apa sih emang? Itu dulu. Jadi tujuan gue itu kayak sambil jalan-jalan, traveler sambil nikmatin musik kan. Tujuan gue sih itu. Oh gitu. Iya. Oh, tadi gitu Ya, tuh. kru udah benar jadi kru. Jadi kru ya? panggung. Bisa ini nyetem gitar bisa? Eh, kurang lebih bisa sih cuma Masang muter-muter. drum deh, masang drum bisa nggak? Drum, masang dong kan? Ya, Cuman iya, sekalian sampai ini dong kan sampai udah Dress, teng. iya. Iya, cuman kalau sampai bagus Jackson. Jackson nggak bisa berarti ya? Jackson bisa lah sedikit-dikit. Iya. Harus nyanyi loh kalau Jackson loh. Iya, Lagu harus apa nyanyi. yang bisa dinyanyiin? Wah, kebetulan kemarin gue udah habis ini kan Nyanyi apa? nyanyi Hello Kitty. Ya. Allah, jangan Hello Kitty dong anjing. Karena sekarang lu mau diajak jalan-jalan ke Mas Satria, lu jangan malu-maluin dong. Udah pakai baju gini, udah ganti Gedean baju ya? skena gini. Masa lu kalau ke sono minjem duit juga anjing? Ya, nggak juga. Sekalian lu bayar lu pakai duit sendiri nih ke luar negeri, lu minta rekomendasi ke festival apa cocoknya nih buat lu gitu. Nah, cocoknya apa nih Mas buat gua? tuh, Yang festival dalam apa, Mas? dalam negeri dulu aja kali ya. Boleh. Karena kan kalau di dalam negeri kan banyak tuh festival ya, yang atau bukan festival deh, ini aja band tour deh. Band tour kan pasti pindah-pindah tuh kan. Iya. Itu aja dulu, ya enggak? Itu biasanya ke kota-kota yang pelosok-pelosok di juga ada Jawa sih. atau di Ada luar sampai Jawa? keluar juga sih. Oh, Sampai itu ke Sulawesi. Kebetulan banget sih, suka Kalimantan. banget sih ya. Ya udah itu Iya. coba tadi yang tadi saya bilang tuh belajar nyetem ya, nyetem gitar. Belajar nyetem, terus pasang apa lagi? drum, nyanyi, Nyanyi. buat cek sound ini kan mic kan, perlu juga soalnya itu. Gitu. Tapi kalau sampai ke luar negeri Mas, Masih. Oh langsung maunya ke luar negeri? iya sih Mas, biar dapat jodoh di sana juga kan. Ya boleh sih, kalau mimpi emang harus tinggi ya. Iya, mimpi itu harus Jadi, tinggi, jadi Mas. yang Indonesia skip dulu nih, langsung mau yang luar negeri ya? Iya. Impiannya itu sambil dengerin musik nikmatin musik sambil nyari jodoh juga di sana. Jadi TKI aja kalau gitu. Iya, bener jadi TKI aja. Iya nggak sih?
petani kopi di Ethiopia juga bisa tuh. Atau di Nggak Zimbabwe. mesti dari musik kalau gitu ya kan. Iya bener, nggak harus ke Jepang, nggak harus ke Bangkok, kan ada negara lain juga yang cocok. Nyampe sih nyampe, cuman nggak bisa pulang lagi nanti. Tapi bahasa Inggris sudah bisa nih ya? Kan Bisa. luar negeri nih. Bisa dong. Udah aman ya? Aman. Cina? Cina Bahasa bisa lah kalau ngasal mah. Jangan ngasal dong. Iya, itu monyet. soalnya yang dua bahasa yang penting Oh, itu sekarang. penting banget Cina ya? Iya dong, bahasa Cina, bahasa Tapi kalau lu pakai gini, kalau buat ke Fuji Rock ke Jepang gitu sih kedinginan loh. Dinginnya kenapa tuh? Kan dingin di sana kan pakai coat gitu. Ya nggak sih, kan dekat Gunung Fuji. Nah, iya itu kan harus ya? belajar juga. Iya kan? Enggak, sebenarnya nggak di Gunung Fuji juga sih, di Gunung Naeba dia pindah. Oh Naeba ya? Nah, tapi kadang ya benar dingin dan lu emang harus siap sama Tapi gue udah berbagai cuaca. biasa sih dingin. Soalnya gue kemarin udah uji coba buat mandi es batu. Itu kuat banget siap. cuy. Mantap Jadi banget persiapannya Jadi ya. kalau keluar negeri gue udah terbiasa nih dengan cuaca yang dingin kan. Iya, Tapi soal ini mas, apa namanya? Soal ribet gak sih buat ngurus-ngurusnya Nah, buat paspor jadi- udah ada belum? Paspor? Bikin dulu paspor minimal. Harus masuk aja lah, nggak usah Jangan langsung masuk. Gimana? Lu kira lu mau nonton Kapten Tsubasa anjing di Jepang? Ini gue tendang. Sono lu pergi lu anjing, udah sono Padahal gue pengen cheat aja gue keluar negeri dulu. Apa Capek ya. paspor dulu, cabut. Bikin paspor dulu. Oke, thank you mas ya. Aduh, maaf ya Mas, bikin malu biasa. Nggak apa-apa. Biasa. Aman Kebanyakan stand up comedy jadi gitu. Dia biasanya suka stand up tour. Oh gitu. Suka ke coffee shop buat stand up gitu kan. Jadi ya. Tapi ada boleh orang juga lah, mimpinya boleh juga. Iya, lah. kemarin juga Harus sama direalisasiin. beberapa kayak KPR kemarin sini tuh. Dia Dia juga, juga mau mau nge-play jadi kru aja. bukan. Apa tuh? Personilnya malah Waduh. mau gantiin Coki dia bilang. Selangkah lebih maju ya. Kayaknya Coki lebih cocok gue deh dibanding Coki kata dia gitu. Terus gue Kayaknya Coki lagi sibuk sama Ali ya, jadi dia mau gantiin. iya bener. Oh, boleh juga tuh idenya. Iya. Kelompok penerbang rakun, tapi kan kalau dia yang masuk jadinya bukan roket gitu. Oke Mas, jadi kalau bahas tadi orang-orang yang kayak si Bobon Walk itu tuh tadi tuh, Bobon jalan-jalan dia pengen keluar negeri, pengen traveling, pengen ke festival-festival musik, tapi nggak tahu nih mau mulai dari mana gitu. Apakah dia harus, maksudnya ikut travel agent yang kayak Fuji Rock segala macam, atau dia harus ada temen yang udah pernah ke festival tersebut biar emang dari segala sisi dia udah tahu gitu sistem di sana tuh kayak gimana, kan beda kan kalau festival sini sama festival luar. Menurut Mas Satria sendiri, kalau orang-orang awam yang pengen ikut festival musik luar tuh kemana dulu Kemana sih? gitu ya. Jadi sebenarnya kalau aku paling bisa kasih saran beberapa festival-festival keren yang di negara tetangga dulu aja. Yang gampang, yang nggak perlu visa ya kan. Yang situasinya mirip-mirip sama Indonesia. Misalnya kalau di Bangkok tuh ada yang namanya Maho Rasop Festival. Maho Rasop Festival. Rasop. Ya. Maho Rasop. Itu bulan November kebetulan ini ada satu dan line up-nya juga bagus-bagus. Syaratnya cuma bawa paspor ya pastinya. Terus sampai sana ya kurang lebih situasi sama sih sama. Lu udah pernah kan ya ke Bangkok ya? Mirip-mirip Jakarta gitulah situasinya. Ada yang kita bisa naik Gojek, naik ojek maksudnya, terus naik murah-murah juga barangnya. Terus dan ada juga beberapa festival-festival di Malaysia yang juga mungkin bisa jadi referensi untuk jadi tempat untuk kita datang festival. Ada berarti di ASEAN dulu aja ya kalau mau gitu ya. Yang deket-deket latihan dulu kan. Kalau mau ke Fuji Rock, ngurus visanya berarti buat nonton Fuji Rock, Pak? Enggak sih, visa turis aja. Visa turis aja ya, Iya, biasa visa ya? turis. Apalagi kalau misalnya udah e-paspor lebih gampang sih sebenarnya. Nah, ini pas banget nih. Gue pengen main game sama lu, Mas Oh, Satria. gue kira mau ngasih sesuatu. Bukan. Mau ngasih sesuatu. Dia boleh bawa pulang tuh, si Bobon tuh. Silakan, Mas. Nah, ini gue ada games namanya Pilih Cepat. Waduh, Pilih Cepat. nggak bisa nih gue nih kayak gini nih. Iya, pilih cepat langsung kasih alasannya. Gitu, tanpa mikir ya. Pertanyaan pertama. Oke, Nonton festival bareng sahabat dekat atau keluarga? keluarga. Kenapa? Karena sudah berkeluarga. Sahabat nggak sih? kan nanti dulu aja. Iya. Apalagi Adit lagi sahabatnya. Makanya. rusuh. Udah sering. Yang kedua, kalau diajak kolaborasi buat event, pilih mana Mas? Kiki Ucup Pespor atau Mas Mondo Gascaro? Waduh, sulit juga pertanyaannya. Kiki Ucup sih, karena kan Kiki Ucup sering bikin festival ya. Oh iya benar. Mondo lebih ke bikin musik dia. Musiknya. Kalau festival ya Ucup lah ya. Pasti. Yang ketiga, kalau diizinkan main alat musik, pilih gitar atau drum? Drum. Kenapa? Kayaknya lebih enak sih tinggal gebuk-gebuk doang kan sebenarnya, walaupun ada tekniknya. Kalau gitar kan tangan gue kayaknya nggak bisa megang. Belibet. Iya, udah pernah nyoba soalnya nggak berhasil. Oh iya. Jadi drum Nggak aja. jago, iya, nggak bakat. Yang simple. Simpel aja, Yang simple tinggal aja ya. gebuk. Yang keempat, mending cancel Event Record Store Day atau Fuji Rockers ID. Tuh, Event Record Store Day Waduh. juga punya Mas Satria tuh. Susah juga nih pertanyaan. Nggak bisa dipas nih kalau yang ini. Gak bisa. Mending mana deh? Mending Iya, mana? mending mana ya? Mending mana? Aduh, Cuan dong pasti. Yang cuan yang mana ya tuh? Yang cuan tuh.
Record Store Day kali. Record Store. Dan Oke. Yang terakhir, dangdut atau keroncong? dangdut. Dangdut. Gue main di Fuji Rock main dangdut soalnya. Oh iya. Gue kan spinning kemarin di Fuji Rock. Oh, sama Adit? Enggak? Enggak sendiri Oh, kebetulan. sendiri. Iya. Oh, di bawahnya. Lumayan gue masuk di poster Satria Ramadan. Gila, Iya. keren. Oh, ternyata jadi performer Jadi performer juga. juga. Anjir. Kebetulan teman mainin vinyl dangdut. Terus orang-orang Jepang itu joget-joget itu? Joget. Serius? Walaupun mereka nggak tahu apa liriknya apa, dia joget aja gitu. Itu Iseng, list, iseng, ya. playlistnya di Iya set udah di sini. udah kebuat ya. Roma Irama gitu-gitulah. Ya. Wih, lucu banget orang-orang sana begadang jangan Iya. begadang. Anjir keren sih Lumayan tapi. sih. Nah, oke, jadi itu dia teman-teman gamesnya. Tepuk tangan dulu dong buat Mas Satria Ramadan. Wah, gua pengen banget nextnya nonton festival bareng yang udah sering ke festival sama lu kayak lebih afdol ya. Tapi nextnya kira-kira program dan project apa yang pengen lu sampein buat Euphoria di luar sana yang nonton atau kira-kira ada festival rekomendasi dari lu juga dan harapan lu untuk festival musik di Indonesia seperti apa? Oke ya, next plan udah pasti gue ngejalanin yang udah gue jalanin sekarang ya. Fuji Rockers Indonesia 2025, terus Oke. ASEAN Festival 2025 pastinya. Record Store Day Indonesia 2025. Itu 3 agenda utama gue sih tahun depan dan gue pengen lebih menyempurnain kegagalan-kegagalan atau kekurangan-kekurangan tahun ini gitu. Jadi tahun depan harapannya lebih mulus lagi. Terus kalau tadi lu nanya soal rekomendasi festival ya? Iya. Itu tadi salah satunya Mahora Shop ya. Itu teman-teman juga mungkin harus eksplor di Bangkok deket kan, nggak usah jauh-jauh. Terus ada yang namanya Bay Beats di Singapura. Baybits tahu? Ya, itu juga banyak band Indonesia yang main di situ. Terus di Malaysia ada namanya Tapau. 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 Tapau tuh, Tapau masukin. Festival. 3 itu sih menurutku yang ini yang luar ya. Kalau Yang dalam luar. sih teman-teman udah tahu lah, Oh ya kan? iya, dalam mah pasti udah apa lah Udah ya. pada punya sendiri-sendiri ke ini ya, kesukaannya gitu. Itu sih paling 3 harapan itu. terakhir deh buat festival musik Indonesia atau orang-orang yang pengen bikin festival kayak lu Mas Satria. Untuk anak-anak muda yang pengen bikin festival musik juga, apa kira-kira yang bisa jadi tips dan harapan lu? Kalau gue sih harapannya paling kalau bisa ya line up-nya lebih mengedepankan atau lebih mementingkan band-band baru ya. Karena gue selalu ingin si band-band emerging ini mendapatkan tempat juga lah. Walaupun memang ya kita sama-sama tahu pasti kalau yang disasar di festival itu kan yang udah punya nama, yang emang udah terkenal lagu-lagunya. Tapi jangan lupa sama yang baru-baru ini. Siapa tahu dia adalah the next big thing ya kan. Iya benar Gitu. juga. Ya nggak Itu apa-apa sih. lah. Tetap undang yang baru-baru juga. Tapi Iya. kalau mau cuan nih, Bernadia aja undang. Pasti Itu rame. pasti, itu Wah pasti. gila kemarin rame banget Bernadia tuh gila banget. Oke, terima kasih banyak Mas Satria udah Sama-sama mau loh. ngobrol-ngobrol ya. Seru. Wah seru Thank banget you ya. sih gua. It's such an honor buat ngobrol-ngobrol bareng Mas Satria Ramadan. Bisa tahu juga industri musik dan mendiscover juga explore festival-festival di luar sana. Jadi teman-teman yang pengen ikutan festival langsung aja bisa DM langsung ke Instagramnya di @satriaramadan ya. Ya. Kalau misalnya teman-teman pengen nonton program Euphoria yang lainnya, ada eksplorasi, ada tongkrongan, bisa juga kalian subscribe, like, and share video ini karena di sana ada gue Rehan Camuy juga di program lainnya. Oke teman-teman, explore to discover more Euphoria, explore aja! Terima kasih sekali lagi para kru yang bertugas. Bye bye, see you guys. Bye. Muah. Gue yang nanya, gue yang jawab. Bareng Euphoria.